Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, ketemu di malam hari ini tanggal 5 Juni sih? Oh 6 tanggal 6 Juni 2026. Berarti kalau hari ini kita masih bisa saged ngumpul ngeten iki dan ngumpule ten masjid acarane pengajian, itu mudah-mudahan satu tambahan hari ini itu benar-benar menjadi tambahan kebaikan untuk kita kelak di akhirat. Dan tema besar kita kan kajian di Al-Fat ini, jazakumullah khair. Kita ini kan mau diskusi, ajeng ngobrol santai pripun supados Al-Qur'an niku betul-betul menjadi huda, menjadi petunjuk. Karena Al-Qur'an menika petunjuk untuk apa? Al-Qur'an itu petunjuk untuk seluruh kehidupan manusia. Panjenengan apapun masalahnya, apapun yang panjenengan hadapi, panjenengan butuh solusi apapun untuk masalah kehidupan jenengan, mulai babakan keluarga sampai babakan noto negara, Quran itu sudah siap dengan jawaban. Quran itu bukan cuman menata kehidupan kita yang zahir tok, mboten. Quran itu juga menata kehidupan batiniah kita, memberikan kaedah-kaedah yang berkenaan dengan batin, ngolah rasa, naleni rasa, itu Quran. Jadi bukan cuman ngajari awake dhewe wudu, ngajari awake dhewe aja zina, aja nyolong, aja berbuat zalim kepada orang lain. Al-Quran itu juga mengajari bagaimana jiwa manusia itu bisa memperoleh kasta tertinggi, iso dadi benar-benar tangga dia. Tangga untuk menuju apa? Kemuliaan. Kemuliaan manusia. Dan satu modal yang besar yang dimiliki manusia untuk menjadi mulia itu tidak lain adalah jiwa. Bagaimana awake dhewe menungso niku ajining menungso meniku ana ing kemampuan dia nata rasa. Nata rasa, naleni rasa, bagaimana dia mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan jiwanya, di situ manusia itu akan memperoleh kemuliaan. Manusia tidak mulia dengan harta, manusia tidak mulia dengan jabatan. Manusia itu mulia bagaimana dia membawa dirinya, bagaimana dia dilihat oleh manusia lain, sejauh mana dia memberikan manfaat kepada manusia lain. Menungso niku
diajeni itu karena itu. Pertanyaannya bagaimana manusia memberi manfaat orang lain niki tidak semudah, tidak sesederhana sing dipikirke awake dhewe. Karena memberi manfaat orang lain itu bukan hanya sekedar apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, termasuk apa yang bisa kita apa yang bisa kita toto dalam diri kita, sehingga walaupun kita orang ngopo-ngopo pun, tidak berbuat apapun, orang itu sudah mendapatkan paham maksudnya? Manfaatnya bukan kok aku ngei panjenengan, bukan. Justru manfaat yang terbesar itu ketika kita tidak berbuat apa-apa pun, orang sudah langsung mendapatkan manfaat dari kita. Coba Nabi niku sampai nanti ngendika al muslimu, wong Islam kuwi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sing diarani wong Islam kuwi kata Nabi, sing man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, sing wong Islam liyane kuwi slamet, merasa aman dari lisan dan tangannya. Lihat Bu, orang Islam itu ora ngopo-ngopo, mentengkreng, begegek, mandegrek, itu memberi manfaat. Nah, maka malam hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, kita akan berkenalan dengan satu hal dalam diri kita ini. Kita berkenalan dengan satu hal yang sangat berbahaya, banyak menjerumuskan manusia, banyak menghancurkan manusia. Hati-hati. Kalau saya bilang manusia itu berarti secara umum. Bahkan kita yang sedang duduk pada malam hari ini pun itu tidak bisa lepas dari potensi bahwa dalam diri kita itu ada sesuatu yang kalau kita biarkan, mboten ditoto, mboten ditaleni, niku ngejur, niku gaya ajur awake dhewe. Ya, ada dalam diri kita ini sesuatu, sekali lagi kita ulangi, lek ora dikenali dengan baik, kalau tidak kita tidak mengenalinya dengan baik, kalau kita tidak noto dengan baik, ini bisa jadi hal yang paling menghancurkan manusia. Maka tadi saya sudah minta sama Pak Agus, Pak nanti tolong dibaca surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 15. Karena walaupun ini judulnya kiamat, Al-Qiyamah itu kan artinya kiamat, tapi lek panjenengan waos, nanti kalau ada yang sekarang bawa Quran silahkan dibuka terjemahannya. Lek mboten enten, nanti di rumah tolong diulang lagi diskusi kita malam hari ini. Ngobrol awake dhewe dalu menika diwangsuli malih kalian panjenengan waos ayat itu. Nadyan ini ayat ini judulnya Al-Qiyamah, tetapi saya nemok nih. Maksud saya nemukan itu bukan dalam artinya ketika saya baca ayat ini itu ternyata ini bicara justru lebih banyak tentang diri kita. Tentang diri kita. Ya, kiamat disebut, tetapi sebenarnya ayat ini tuh jauh dalam sekali, itu membongkar sesuatu dalam diri kita. Bukan hanya bicara kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Banyak manusia itu yang kata Allah
ayah sabul insan allan najma'a idhama. Banyak manusia itu yang sebenarnya pada dasarnya itu mengingkari kiamat. Apakah manusia itu mengira bahwa kami itu allan najma'a idhama, enggak mampu menyusun kembali tulang belulang manusia yang sudah meninggal, disusun kembali, dibuat utuh lagi? Apakah manusia mengira kami enggak mampu? Kata Allah. Ini pertanyaan. Kalau sebenarnya yang digagas janjane rodok aneh pertanyaannya. Kita belum bicara kiamat dulu lah. Kita bicara tentang mati. Ada nggak kira-kira Bu, sing wong sing mengingkari kematian, ora percaya mbek bahwa manusia itu bakal mati niku kira-kira eneng sing mboten percaya mboten? Silakan jenengan bukan bertanya, silakan dilihat tanggane jenengan, kancane, sedulur, kira-kira nemokke ndak ada satu orang saja. Iki Pak Fulan kira percaya yen menungso kuwi iso mati. Ada enggak? Ada enggak? Pak Agus jenengan percaya ora menungso iki bakal mati ngoten, percaya mboten? Percaya? Ada yang enggak percaya? Mboten. Pertanyaannya itu sebenarnya manusia itu bukan kok tidak percaya bahwa suatu saat dia itu akan mati, bukan di situ. Pertanyaannya nganti nusa nganti pasti sih tak. Manusia itu sebenarnya bukan tidak percaya, Bu. Mboten kok ora percaya mbek mati niku mboten. Tetapi sebenarnya manusia itu benci, bukan tidak percaya. Benci dengan apa yang terjadi setelah mati. Manusia itu sebenarnya nggak suka, itu bukan nggak suka mati nih, suka nggak suka menungso iki tetap mati. Dan semua orang pasti ngerti itu, pasti percaya itu. Jenengan arep melayu neng rong semut to ngindani mati lek iso, nggak akan bisa. Yang tidak disukai dari kematian itu bukan matinya. Mati itu suka tidak suka mati. Yang tidak disukai manusia, yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia, itu sebenarnya apa yang terjadi setelah mati. Manusia pengine ngono, pengine menungso ngono, bar mati wis rampung. Paham maksudnya? Mati selesai, berarti sudah tutup buku, wis rampung, ora eneng apa-apa meneh, mati dikubur dadi lemah, selesai, the end. Sebenarnya hati manusia itu, hawa nafsu manusia itu sebenarnya lebih ke situ, Pak. Dia itu nggak suka dengan kehidupan setelah mati. Dia pengine. Maka dia seperti punya anggapan bahwa setelah mati ini selesai, tidak ada. Maka Allah katakan ini dibahasakan Allah di dalam surat Al-Qiyamah itu, ayah sabul insan allan najma'a idhama. Manusia itu mengira bahwa kami itu tidak mampu untuk menyusun kembali tulang belulang yang sudah hancur itu menjadi satu. Manusia mengira seperti itu bukan mengira. Manusia ini pengennya ngoten itu. Pengennya itu memang begitu, Pak. Jauh dalam diri manusia, dalam nafsu manusia itu tersimpan keinginan urip ya urip, baru mati rampung. Maka muncul kan urip mung boten mampir ngombe. Hidup cuman sekali. Ada nggak kalimat itu? Hidup cuman sekali. Pripun?
Sering kan? Hidup cuma sekali. Lah itulah, itu sebenarnya keinginan manusia ya itu ngoten lho. Urip ya wong pisan, ya iki mati rampung. Mati rampung, ndak ada yang lain. Mula pas urip, wah, dibantah sama Allah. Bukan. Karena kalau hidup itu cuman begitu, bener-bener urip iki mung pisan sing kaya mbok penginke, sing kaya mbok karepke, rusak donya. Rusak donya. Karena apa? Karena banyak keadilan itu justru akan didapatkan justru setelah kematian. Tapi kita bukan bahas tentang ini, kita bukan bahas keraguan manusia, kita bahas tentang diri manusia. Kenapa kok dalam diri manusia ini pengen iki ya urip pisan, hidup cuman sekali, dipuas-puasno baru mati wis. Jenengan pengen ngoten? Coba bayangkan. Ketika ada orang punya seperti ini, berbuat apapun bebas, arep ndolimi wong, arep mateni wong, arep tanpa pernah ada yang bisa nyentuh, orang yang sing iso bales. Sementara jenengan di pihak sing ditindas, diantemi, didolimi, sing dipateni, sing di bareng ngono jenengan mati, wong iki mati, selesai rampung perkara. Mau? Tanpa pernah bisa balas, tanpa pernah bisa mendapatkan keadilan dari perlakuan orang yang dolim itu kepada jenengan. Mau? Enggak mau. Maka sebenarnya janjane ngopo to? Kan lucu kan? Satu sisi manusia itu pengine urip hidup itu cuman sekali, berbuat saenake, pokoknya sing penting aku seneng, baru mati rampung. Tapi di sisi lain, dia nggak mau kalau dia hidup menjadi bagian korban. Itu dia nggak mau. Kan jangan-jangan yang dipikir lucu toh Pak? Aneh kan? Maka Allah kasih jawabannya Pak. Sing janjane sing gawe menungso kuwi ini tadi ora pengen mati rampung pisan, ora ning akhirat ndak ada. Iki janjane apa toh? Bal yuridul insanu liyafjura amama. Ini sebenarnya penyakit menungso ini. Ini sebenarnya manusia itu tidak menginginkan kehidupan setelah mati. Manusia hanya menginginkan hidup sepisan, seneng-seneng wis, orang yang pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan di akhirat, tidak ada dihisab kezalimannya. Itu sebenarnya cuma satu. Yuridul insan liyafjura. Manusia itu pada dasarnya hanya ingin bertumindak sakarepe dewi, terus menerus berada di atas kejahatan dan kezaliman yang dia buatan nyelai. Banyak fasilitas hidup, banyak kemewahan hidup, banyak kenikmatan hidup yang didapatkan oleh manusia gara-gara dia berbuat sakarepe. Enten mboten? Eneng ra ngoten niku. Iya pun jenengan pada posisi sing golek dit 50.000 sedina we halal lho nggih. Rekosone Gusti Allah Ustaz dit 50.000 lho saiki lho. Ya, Pak. Lah terus yen wong sing terus gur direwangi apa jenenge? Dene niku lho, urip direwangi esuk bengi dadi esuk. Esuke ora bengi, esuke tetep esuk. Yen esuk bengi dadi esuk, esuk dadi bengi niku mung ngelih jadwale nyambut gawe kan ngoten to. Jadwale biasane esuk iki nyambut gawe bengi. Ade iki ora. Bengi dienggo nyambut gawe. Esuk ya cek dienggo.
polahe ra karu-karuan, kuwi kadang entuk 50.000, kadang kuwi ora cukup nggo cukup guru mangan, ora cukup dienggo bayar SPP, wae bayar SPP jek bingung golek pangan. Tapi ada loh, Bu. Tapi baik ada sing mung malsu tanda tangan tok sedina entuk 1 M. Ya eneng ngono kuwi. Eneng ra, Bu? Eneng ra? Eneng. Oke ra, Pak, eneng ra. Boro-boro ngetokke keringet wae ora. Coba bayangno, Pak, awake dhewe iki lho. Sirah dienggo sikil tetep sikil. Iki kan gur malik tadi lho. Esuk dienggo awan bengi dienggo esuk tetep esuk. Sikil dienggo sirah dienggo karepe lah jenengan. Oke lah sirah dienggo sikil dienggo kuwi golek 50.000 Gusti Allah rekasane. Tapi ya eneng sing ora metu keringet belas. Ning ngapusi, ning korupsi. Kuwi gur bau tanda tangan tok kuwi esuk sedina entuk 1 miliar. Bagian ini loh, Pak, Bu. Orang-orang di sisi yang ini tadi loh. Ora sing esuk dadi awan-awan dadi esuk sirah nggo sikil-sikil nggo bukan. Sing ini tadi loh. Maksud saya paham? Banyak manusia itu yang mendapatkan kenikmatan merasa hawa nafsunya terpenuhi, merasa keinginannya itu terpenuhi karena sikap dia yang zalim, sikap dia yang tidak memperdulikan pertanggungjawaban setelah jenengan ngrasake enak nikmat krana pengajian, nikmat bersolat, tenang bertahajud, niku mang syukuri, Bu. Larang niku. Kalau jenengan krasa aneh, oh ya ini Mas wong sing rumangsa tenang duwe duit mung mergo korupsi 1 M niku enten demi Allah enten. Kalau jenengan bingung piye rasane, itu alhamdulillah karena jenengan sudah terbiasa mendapatkan nikmat, mendapatkan ketenangan itu dengan sholat, dengan tahajud, dengan pengajian, mang syukuri, mang gondeli sing kenceng. Aja nganti ilang niku. Karena orang-orang yang tadi dia bal yuridul insanu liyafjura amamah. Itu orang-orang yang dia mendapatkan kenikmatan, merasa bahwa keinginannya terpenuhi, cita-citanya terpenuhi dengan jalan yang ia tempuh, jalan yang tidak mengindahkan, jalan sing orang gagas akhir dapat ketenangan hidup. Walaupun semu, walaupun palsu, niku enten. Kalau jenengan bingung, kok iso tenang mergo dicolongani kok ngendi tak? Yang jenengan ada kata hati yang seperti itu sekarang, itu alhamdulillah. Karena model menungso model-modelan ngeten niku kathah. Dan Allah cerita di dalam surah Al-Qiyamah. Kan ada manusia yang merasa tenang hidupnya, merasa damai dengan jalan tidak percaya terhadap akhirat yang dia jalan merasa keinginannya terpenuhi, cita-citanya tersampaikan. Dengan jalan dia tidak percaya dengan akhirat, dengan jalan yang dia tidak mengindahkan bahwa setelah mati ada pertanggungjawaban. Kira-kira Gusti Allah kalih wong sing model ngeten niki, sing tenang, ora percaya akhirat tenang, entuk nikmat hidup. Ngeten iki Gusti Allah
Sayang mboten, Pak? Seneng mboten kalih wong-wong model ngeten iki? Sayang mboten? Sayang ndak? Sayangnya di mana, Bu? Lho iki piye to? Iki eneng Gusti Allah gawe surga, gawe neraka. Iki eneng wong ora percaya karo surga, ora percaya karo neraka. Niki Gusti Allah kira-kira sayang ora karo wong model ngene iki? Sayang ndak? Sayang ndak? Mboten. Bapak-bapak, sayang ndak Allah sama ini? Allah bikin surga, bikin neraka. Lek kowe pengen untuk mlebu swarga, berbuat baik. Kalau kowe tuh minta jahat, mlebumu neraka. Terus ini ada orang, dia nggak percaya neraka, nggak percaya surga, urip sak karepe dhewe. Gusti Allah sayang ndak sama orang kayak gini? Sayang ndak? Enggak. Kenapa nggak sayang? Ini loh, kasih sayangnya Gusti Allah ngeten niki. Sayang, Bu. Gusti Allah niku maha welase, Gusti Allah niku ora iso dinalar karo awake dhewe. Awake dhewe lagi ngopeni anak, nyekolahke, ngeki mangan, anake ra taat ngono. Wah, sing plak-plek, sing kuwi, sing worotoh ngono, bocah wangel kandhan-kandhan. Dan niki Gusti Allah memberi kita kehidupan, memberi nafas, memberi rezeki, memberikan ilmu, memberikan apa, manusia ingkar. Ning Gusti Allah tetap sayang. Tetap sayang. Apa bentuk kasih sayang Allah? Sama orang sing modelnya ngeten iki. Kasih sayangnya Gusti Allah no? Apa? Bapak-bapak? Napa Ustaz? Beri nafas? Betul. Salah satunya podo-podo dikai napas, dikai rezeki. Ada yang lain? Istidraj pripun? Istidraj itu bukan kasih sayang malahan. Kalau istidraj itu dilulu, bukan Pak. Bukan itu yang saya maksud. Benar-benar Allah itu sayang sama hamba walaupun dia berbuat seperti tadi. Kalau istidraj itu malah justru Gusti Allah sudah tak lulu gen sakarmu arep njungkel-njungkel. Ini sudah mentok, Pak. Ini cara-carane ngono basane awake dhewe ngene iku cara-carane wong niku sabare wis entek. Kemudian istidraj, dilulu malah urip disuntakke kabeh. Bukan itu. Allah benar-benar sayang sama orang walaupun uripe kaya ngene iki. Bentuk sayangnya apa? Diberi kenikmatan hidup. Ayat 14 diwaca. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Bal insanu ala nafsihi basirah. Orang yang hidup seperti ini tadi, bentuk kasih sayang Allah sama orang sing ora percaya dengan akhirat, urip sakarepe dhewe, itu menanamkan dalam semua orang, termasuk wong sing mboten percaya wau, basirah. Basirah. Apa ya basa Jawa nih? Radar besok. Basirah itu jadi ada dalam komponen jiwa kita ini. Allah itu sudah menanamkan menanamkan rasa tahu. Menungsoi percaya gak? Ketika dia berbuat salah, berbuat zalim,
berbuat jahat itu sebenarnya jauh di dalam hatinya, jauh di dalam jiwanya, itu ditanamkan Allah perasaan bahwa dia itu tahu ngene iki janjane semua manusia, Pak. Manusia itu pada dasarnya ala nafsihi basirah. Janjane ngerti kok. Ini kasih sayang ini. Janjane menungso wong korupsi. Sing anyar niki sinten? Ketua BGN. Itu bukan hanya cangkem itu, ngaya punten yang karo koruptor aku ora arep anu aku, ora arep yen tutuke, wah tutuke kok penak men diomongke, tutuke koruptor nu, cangkeme koruptor. Pesen nggih, ampun alus-alus sing karo koruptor ora usah nggo basa-basa sing nyuwun ngapunten tutukipun, walah. Mas cangkemmu lho, kan karo koruptor ngoten niku. Itu janjane dalam diri manusia itu ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat zalim. Niku janjane dalam jiwanya itu ada yang berontak. Enten sing bengok-bengok, salah, ojo bablas, mandek neng kene, ojo mbok teruske. Itu sudah bengok-bengok banyak banter di dalam jiwanya. Dalam jiwanya itu sebenarnya sudah bengok-bengok dulu. Sudah bengok-bengok banter. Cuman tadi kita masuk ke topik besar kita. Yang banyak menghancurkan manusia itu walau alqa ma'adhirah. Ketika jiwanya ini berontak, ketika jiwanya ini bengok-bengok, ketika jiwanya ini sudah memperingatkan bahwa dia itu berada di jalur yang salah, bahwa dia berada di atas jalan yang keliru, bahwa dia akan hancur, dia justru membuat alasan. Dia membuat argumentasi, kalau bahasa Gen Z sekarang denial namanya. Pengingkaran demi pengingkaran. Bar tes gula, jret metu wongkone petangatus. Saya kasih contoh ya. Tes 400 ini basiroh, paham maksudnya? Jenengan tes gula iki. Awakku ra penak, lemes terus, bengi pipis terus, ora iso ditahan, cek gula. Ke dokter, ke lab, tes keluar lab 400. Ada yang enggak paham enggak? 400 gula itu tinggi apa rendah? Tinggi. Ini basi roh. Paham ya? Ini ada orang berbuat salah, muncul dalam jiwanya yang bengok-bengok, mandek iki kleru yen mbok terusne kowe ajur. Paham maksudnya? Keluar basiroh. 400 tadi basiroh. Saya ingin tanya, semua orang akan berbuat sesuai 400 ini apa enggak? Wes ngerti gulane petang ngatus. Kabeh menungso terus mandek ngoten. Enak gak ya sing nekat yoan? Nah ini sing nekat-nekat itu tadi. Membuat denial, membuat argumen. Ora apa-apa. Mung alah iki sak mung sak cokotan. Kuwi mungkin lepe barang iso malah nyalahke lab. Malah nyalahke laboratorium, gawe alasan ora apa-apa wong gur sithik. Maksudnya iki dia ngonsumsi pelem nongko kan wis ra entuk Bu, yang gula itu gulanya kan tinggi. Ora apa-apa pelem mung sak iris.
Yang dilanjut nih, basirah itu. Basirah itu warning awal yang tumbuh dalam jiwa manusia, dalam diri manusia. Tapi alasan, argumentasi, denial itu kemudian yang menutupi kemampuan basirah dia itu tadi. Basirahnya ketutupan dengan alasan-alasan. Wis ngerti secara sunatullah wong lek malesan kuwi ora bakal entuk hasil. Wis ora bakal entuk hasil. Dia terus ketika dia sudah wis saya ini terpuruk hidupnya ini karena males tadi, mulailah dia nggak alasan. Ekonomi lagi sulit, sing kuwi dan lain sebagainya. Padahal jauh di dalam hatinya ngerti dia sampai di titik ini itu jauh hari sebelumnya karena gaya hidupnya yang malas. Jadi ini bukan hanya kaidah untuk kehidupan akhirat, alasan-alasan, denial, argumentasi yang membenarkan kekeliruan kita. Itu sikap buruk, sifat buruk yang harus dihindari, tidak hanya berkaitan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia pun kayak gitu. Sinau, wong ora sinau ora bakal pinter. Wes tenan, ora sinau, ora kira kuwi kancane sinau malah Mobile Legend. Tibone tes dhek nilainya elek. Harus nilai elek itu warning tadi loh, basirah tadi loh. Sikap dia harus bagaimana? Dan sing bener ketika dia dapat nilai elek, seleh. Oh iya aku kleru ya. Pantes bijiku sakmene lho ngaku ora tau sinau. Kancane maca buku, mbukai buku, aku malah mbukai HP. Kancane sekolah sregep, aku malah gawe surat izin palsu. Etok-etok loro padahal ora. Kok pengalaman ta? Nggih, kula pengalaman yen bangsa ngoten-ngoten niku pengalaman kula. Bangsa akeh ngakal-ngakali guru BP niku pengalaman kula, Pak. Seleh. Maka yang menyelamatkan itu seleh. Dengarkan itu basirah. Dengarkan itu yang meronta-ronta, yang memberontak, yang bengok-bengok memperingatkan bahwa kita itu salah, kita keliru, kita itu rungokno. Elek loh Pak, denial itu Pak. Argumentasi itu elek. Bukan hanya di akhirat toh. Rumah tangga. Kalau isinya mung denial, nyangkal, alasan hanya untuk menutupi kesalahan, hanya untuk sekedar ego, wong lanang pantang dilihat salah, utawa wong wedok kuwi selalu bener sing lanang. Kalau hidup dibangun, rumah tangga dibangun dengan di atas nyangkal ego, moh salah, terus alasan. Lihat pola ayat itu. Fa'idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ada namanya itu huruf fa mufajaah. Fa mufajaah itu hancur. Ketika sesuatu yang terjadi secara cepat. Sikap ini, sikap denial, nyangkal, alasan, ra gelem ngakoni salah, tidak mau, ini ya diopeni Bu, ini membawa kehancuran dalam semua bidang kehidupan. Surat Al-Qiyamah ini langsung memberikan tataran tertinggi, artinya begini, kehancuran manusia, total manusia diarani hancur total, gagal total, itu berhubungan dengan akhirat. Al-Qiyamah berbicara kehancuran kubro manusia, kehancuran total manusia di akhirat. Tapi kalau sikap ini diopeni, denial, nyangkal, alasan, argumen untuk membenarkan kesalahan, itu kehancuran juga di bidang yang
yang lain. Di bidang yang lain. Rumah tangga tadi saya sudah matur. Omah-omah ning isine saling nyangkal siji lan siji ora gelem, or tidak ada rasa ya aku kleru buke nyuwun ngapura, yuk dibarengi bareng. Ndak ada kayak gitu. Hancur. Sekolah ya kayak gitu, kerja saya gitu. Semua yang ada bau-bau denial, ada bau-bau lari dari kenyataanmu, ngeyem-yem atine tok, itu akan membawa hancur. Kalau itu di bidang ekonomi ya hancur ekonomi. Kalau itu di bidang di nyangkal-nyangkal tadi loh, alasan, nyangkal argumentasi untuk membenarkan kesalahan itu digawa ning nggon ekonomi, hancur ekonomi. Dibawa ke politik, hancur politik. Digawa ngurusi negara, ya hancur negara. Ya. Negara hancur, Bu. Kalau ditata hanya dengan nyangkal. Mengei, tapi tidak pernah ngasih solusi, tidak pernah ngakui salah. Ngakoni salah itu bukan buruk kok, Bu. Kadang manusia itu ngakoni salah itu suatu yang buruk, aib dan bukan. Ngakoni salah itu bukan sesuatu yang buruk. Justru mengakui kesalahan itu berarti dia mendengarkan apa yang sudah jadi alarm di dalam dirinya, di dalam jiwanya tadi. Ora salah, ora apa-apa salah. Apapun, Bu, yang diurus, ditoto dengan penyangkalan-penyangkalan, alasan-alasan, apapun wis. Arep rumah tangga, arep ekonomi, arep negara, arep kehidupan pribadi kita yang akan membawa kita ke akhirat. Kalau sampai hubungan uripe dhewe sing nentukan akhirat pun itu juga dikelola dengan nyangkal tadi, tidak mendengarkan basiroh, mung isine nyangkal, benerke. Ya tahu-tahu datang kiamat. Paling tidak kiamat kecil. Ya. Kiamat kecil. Maka surat Al-Qiyamah ini memberikan pelajaran penting, Bu, bagi kita. Itu rahmat Tuhan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Coba karo wong sing ora percaya, sing kafir pun Allah itu masih sayang dengan menanamkan basirah ini dalam diri manusia. Itu kan al-insan kan. Al-insan ada alif lam ma'rifah itu ya dulu alal jins, itu artinya semua manusia, mbuh kafir, mbuh iman, mbuh wong kutha, mbuh wong desa, mbuh pejabat, mbuh rakyat, selama dia iso disebut menungso, dia ada basirah. Dia ada alarm tadi. Ada alarm di dalam dirinya ketika dia melenceng berbuat salah, selalu bunyi. Cuman kadang-kadang dia tidak mendengarkan, tetap nerak dan dia membuat ales. Ada pertanyaan? Ada 10 menit. Enggak usah. Berarti kayak istilahnya muhasabah atau refleksi diri bisa dikatakan itu adalah suatu hal yang harus atau wajib. Iya. Betul. Justru muhasabah diri itu cocok. Itu cocok dengan basirah tadi, menguatkan lagi. Muhasabah itu berarti dia mendengarkan. Berarti memang ya muhasabah. Dengan yang ayat 2 ini lah. Ya. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri, itu apa juga termasuk muhasabah juga? Termasuk Jadi istilahnya kayak mengakui bersumpah bahwa menyesali atas dirinya sendiri. ya itu malah tadi agak sempat miss di awal. Nafsul lawwamah itu bukan menyesali dalam arti itu menyesali itu orang nafsul lawwamah itu orang yang setelah dia itu Quran itu bicara
Jadi reverse back. Jadi itu kalau panjenengan nanti buka Al-Qiyamah, nafsul lawamah itu adalah orang-orang yang dia menyesali, itu orang-orang yang tadi dia dalam kehidupan yang tidak mendengarkan alarmnya, tidak mendengarkan basiroh dia, berbuat terus, hancur, kematian datang, baru dia menyesali perbuatan dia, menyesali tadi. Jadi Quran ini kalau secara alur di surat Al-Qiyamah ini justru alurnya terbalik, reverse back. Artinya Quran di awal bicara tentang nafsul lawamah, orang yang jiwa-jiwa yang dia menyesal. Apa itu jiwa menyesal? Baru cerita. Ayah sabul insanu allan naj ma'idhamah. Ya, orang yang dia tidak percaya bahwa Allah itu bisa menyusun kembali, menghidupkan orang yang sudah mati. Baru masuk cerita ini tadi. Diskusi kita pada malam hari ini. Jadi ini Quran bicara orang yang menyesal di kehidupan akhirat, kemudian cerita tentang apa akibat, apa sebab dia menyesal itu apa, penyakitnya apa, dan sekaligus obatnya. Apa obatnya? Dengan basirah, muhasabah. Pakai waktu sebelum sehari untuk muhasabah, untuk mengkoreksi diri, untuk nonton kaca sing gede, nonton kacane diri kita sendiri. Karena tidak ada hakim yang paling ngerti tentang diri kita itu ya jenengan tahu kok, jenengan hari ini ngasih orang iki bener-bener ikhlas pora, jenengan iki mangkat neng masjid ki memang bener-bener ikhlas apa guru arep golek nyedai calon mara tuwa. Sing ngerti sapa coba? Kalau bukan iya kan? Ayat ini bicara kiamah, ini bicara untuk banyaklah mendengarkan diri kau sendiri. Rungokno awakmu ki rungokno, karena ndak ada orang lain yang bisa ndumuk irung paling pas, ngukur gatele kita paling pas itu kecuali diri kita. Ndak ada. Ya dhewe. Ukurno Mas Agus munggah sithik neneng sithik. Nian dhewe plek. Wes. Wah, karo ngene kan begitu. Nggak ada orang yang lebih tahu tentang diri kita kecuali diri kita. Maka dengerin. Dengar diri kau sendiri. Dan sinyal yang paling bentuk kasih sayang Allah itu tadi, Pak. Ketika kita berbuat salah, itu ada alarm. Nonton. Pertanyaan lain ada? Sing ngisi petakilan karo ngadeng-ngadeng ini ya paling ya guru aku Pak Agus, lainnya mesti ya ora ngono iki. Nggih nggih kowe. Sing petakilan nganggo ngadeng mulo kamlaku ngono nggih mung kula liyane sok ya ora ngono. Napa? Nggih, ning ampun terus ngakon kula gulung komeng ten mriki. Monggo lagi. Melakukan kebenaran, walaupun sebenarnya dia pernah melakukan kesalahan. Tapi untuk menjadikan supaya menjadikan benar itu kan harus mengaku kesalahan. Iya. Kadang kesalahan itu kan jadi aib. Iya. Apakah itu bisa dibilang memang harus biar masalah itu selesai harus membuka aib yang telah disalahkan? Begini, mengakui kesalahan ini bukan berarti harus menyiarkan kesalahan dia, menyiarkan aibnya, bukan. Mengakui kesalahan ini lebih ke jiwa lagi, Pak, ini, Pak. Paham maksudnya? Lebih ke jiwa lagi. Artinya kowe iki seleh ora. Bener-bener ngelenggono rakyat kowe iki memang keliru, jauh di dalam hati kita, jauh di dalam jiwa kita itu benar-benar ngaku itu kesalahan. Apalagi kalau aib itu kadang orang tidak mesti kemudian langsung
Aku ngakui kesalahan terus kemudian diumumkan bahwa saya pernah berbuat begini salah. Itu tidak harus. Itu lebih ke jiwa. Ayat ini lebih banyak membuat kita itu ngobrol dengan jiwa kita sendiri, ngobrol dengan diri kita sendiri. Wakil wong sing ngomong saya mengakui kesalahan begini. Secara zahir, secara lisan ngomong keliru, tapi dia ternyata paham maksudnya? Ternyata dia perilakunya ininya dan seterusnya orang ngakoni tidak sama sekali mencerminkan bahwa dia orang yang mengakui kesalahan. Akeh sing ngoten niku. Lah kok terus ngopo dadak ngakoni jumpa pers, konferensi pers, salah begini, minta maaf dan lain sebagainya. Kan banyak Mas, motifnya itu kan akeh. Ya politik, bisa ini, bisa follower. Iya kan? Bisa follower. Baru aja sing rame. Di Instagram lagi rame, orang posting niroke orang-orang yang punya disabilitas. Paham maksudnya? Karepe lucu-lucuan. Media awake dhewe ngene-ngene dhewe. Wah, ketika itu banyak yang speak up. Wah, tuh nggak bener ini tuh. Saya mengakui itu kesalahan begini. Akeh sing ngono. Tulus apa enggak? Ya kita lihat nanti. Tulus apa enggak? Ayat ini bukan bicara bagaimana kita melihat orang lain tulus apa tidak, orang ini mengakui salah apa tidak. Bukan, ayat ini bukan bicara itu. Ayat ini bicara apakah dirimu itu ngakoni salah tenan apa ora? Kalau ketika kita berbuat salah. Bisa difahami. Jadi tidak harus yang namanya mengakui kesalahan itu bukan harus saya mengakui bahwa saya salah di dalam membuat video ini. Wedi kelangan follower ya iso ya kan. Yang lebih penting apa? Jiwamu itu tenang. Jiwamu itu tenang. Pasti ketika kita berbuat salah, denial, tidak mengakui, ora gelem seleh, jiwa kita itu mesti ra tenang. Tenang. Suatu ketika nanti mungkin jenengan tahu berbuat salah, tapi kemudian benar-benar seleh, benar-benar jiwa itu mengakui ini kesalahan dan punya azam yang kuat untuk memperbaikinya. Tiba-tiba jiwa itu jadi tenang, jadi enggak enak, dijano enak. Itu ada titik-titik di situ itu ada. Ketika orang berbuat salah, dia itu bisa mencapai titik itu tuh bisa. Tenang dengan kesalahan itu bukan karena dia terus dengan kesalahan, bukan. Tenang karena kesalahan yang dia perbuat, karena dia secara psikologis jiwanya itu benar-benar iya, seleh aku bisa, benar-benar seleh. Bukan seleh, bukan mengakui yang dibuat-buat, bukan mengakui demi follower, bukan. Demi politik, enggak. Benar-benar jiwanya itu seleh, mengaku di hadapan Allah bahwa dia salah. Itu membuat tenang. Gawe hatiku itu ayem tenang. Gawe jenengan turu itu iso ngeler tenang. Menungso wae dhewe salah itu biasa. Yang luar biasa itu ketika jiwa kita itu tenang dengan kesalahan. Paham ya maksudnya tenang? Bukan kok tenang salah terus, bukan. Tenang dengan salah itu tadi loh. Seleh ngakoni salah, azam yang kuat untuk memperbaiki diri, janji karo Gusti Allah. Janji ini karo Gusti Allah, rasa karo wong liya. Ora rasa di video, rasa enggak video rasa. Gusti Allah jenengan lagi niat arep berbuat apik, arep tumindak apik ngene wis Gusti Allah tuh ya Allah. Idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Hamba itu kalau mendekat kepadaku satu jengkal, sakilan, aku akan mendekat kepada dia satu nih, sak menten iki napa? Sak lengan. Wa idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku itu mendekat kepadaku sepanjang tangannya ini, aku akan datang kepadanya satu depa. Idza taqarraba 'abdi idza atani biyamsi ataitu harwalatan. Kalau hambaku itu datang kepadaku dengan melaku timik-timik berangkang,
aku akan sambut dia dengan berlari. Lho niku Gusti Allah. Ngakoni salah benar-benar tulus saja itu Allah sudah luar biasa. Kasih jalan, kasih kemudahan untuk memperbaikinya. Semakin gak alasan, semakin bikin argumentasi, samsaya ajur urip mungkin. Ya. Lihat orang-orang yang dia hidup dalam ngalesan tadi, lihat hancur dia. Pas jam 9 tepat, mugi-mugi bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau ada klerune, ngapunten kata tadi, kalau ada cangkem dan lain sebagainya, kalau bagi ibu-ibu mungkin kasar banget, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuman nggih ngeten niki, kula niku ora seneng apa jenenge. Pokoke ngeten niki lah. Dan karo bangsa koruptor ini aku anyel kuramu. Nggih ngoten nggih, kalau ada kesalahan baik bahasa, solah bawa atau apapun yang mboten meranani penggalih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.